Jadi ada satu ramalan Jayabaya yang mungkin sering muncul juga di berita, itu isinya kayak gini. Besok yen wis anak kereta tanpa jaran. Jadi ada kereta tanpa kuda. Wong wadon nganggo pakaian lanang, perempuan berpakaian laki-laki. Tanggapan Akang tentang isi ramalan Jayabaya itu apa? Iya, saya pernah membaca kitab ini dan ini disimpan di bagian-bagian paling awal. Ramalannya sebenarnya berbentuk pantun atau puisi lah, puisi sajak lah ya. Sajak panjang itu ya memang potongan-potongan yang seperti ini. Dan ini menarik karena orang-orang zaman sekarang kemudian merasa bahwa apa yang diceritakan di sini itu relevan. Bayangkan orang-orang yang hidup ratusan tahun yang lalu kemudian menceritakan bahwa di masa depan akan ada kereta-kereta tanpa kuda dan perahu-perahu yang berlayar di angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Halo Kang Guru. Halo. Makasih udah datang dari Konoha ya? Iya, sering-sering kan ke sini ya. Jauh-jauh nih. Kang, jadi ada satu ramalan Jayabaya yang mungkin sering muncul juga di berita, itu isinya kayak gini. Besok yen wis anak kereta tanpa jaran. Jadi ada kereta tanpa kuda. Wong wadon nganggo pakaian lanang, perempuan berpakaian laki-laki. Tanggapan Akang tentang isi ramalan Jayabaya itu apa? Iya, saya pernah membaca kitab ini dan ini disimpan di bagian-bagian paling awal. Ramalannya sebenarnya berbentuk pantun atau puisi lah, puisi sajak lah ya. Sajak panjang itu ya memang potongan-potongan yang seperti ini. Dan ini menarik karena orang-orang zaman sekarang kemudian merasa bahwa apa yang diceritakan di sini itu relevan. Bayangkan orang-orang yang hidup ratusan tahun yang lalu kemudian menceritakan bahwa di masa depan akan ada kereta-kereta tanpa kuda dan perahu-perahu yang berlayar di angkasa. Jadi orang langsung mengasosiasikan bahwa kereta kuda yang dimaksud itu adalah mobil dan kemudian perahu yang berlayar di angkasa itu adalah pesawat. Dan sebenarnya penjelasannya masih panjang. Kalau mau dicocokkan seperti itu silahkan dan memang kebanyakan orang mencocokkan itu. Tetapi kalangan akademik dalam konteks ini menafsirkan dengan cara yang berbeda. Jadi kalau misalkan ngelihat tradisi masa lampau manusia, nggak apa-apa ini langsung masuk logis ya, rasionalisme ya. Jadi kalau misalkan kita melihat orang-orang zaman dulu, ketika dia berusaha untuk menceritakan tentang sesuatu zaman yang sangat mengerikan, mereka akan membalik realitas yang ada pada waktu itu. Jadi kenyataan itu mereka ceritakan sesuatu berbalik gitu. Jadi misalkan begini, yang tadi itu, laki-laki berpakaian seperti itu, perempuan berpakaian seperti itu. Maka zaman gonjang-ganjing adalah zaman yang kebalikan dengan itu. Begitu kan dibayangkannya. Makanya laki-laki akan berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti sekarang, seperti laki-laki. Zaman sekarang manusia akan mengasosiasikan, oh kok cocok ya banyak LGBT, banyak apa. Tetapi orang zaman dulu memang terbiasa seperti itu. Kalau zaman gonjang-ganjing berarti semuanya serba terbalik. Kalau sekarang perahu berlayar di sungai atau di laut, maka cari kebalikannya. Kereta kuda, kalau misalkan dibayangkan bahwa di zaman dulu itu kendaraan itu di depannya ada kuda, maka hilangkan kudanya. Jadi gambaran orang-orang zaman dulu menganggap bahwa kehidupan sekarang established, tapi nanti akan ada kehidupan yang kacau luar biasa. Kenapa semua orang berpandangan seperti itu? Karena mereka biasanya termakan oleh para pujangga istana. Jadi pujangga istana itu mereka mereka yang bekerja untuk pemerintah, untuk raja dan hanya untuk memuja dan memuji raja. Disebutnya sebagai istana sentrism, di mana raja digambarkan selalu hebat, luar biasa, perkasa, kerajaannya besar dan sebagainya. Nah, sehingga rakyat merasa sangat beruntung dengan keberadaan sang raja itu. Nah, selalu diceritakan seperti itu semua. Di zaman kuno selalu seperti itu. Zaman sekarang buzzer mungkin ya. Tetapi pada waktu itu buzzernya itu adalah yang searah. Jadi raja memang mempekerjakan banyak pujangga istana, para pendeta untuk menulis kisah-kisah kebaikan tentang raja-raja dan mengisahkan tentang betapa beruntungnya masyarakat pada waktu itu dipimpin oleh raja itu. Begitu. Oke. Nah,
Nah, mungkin nih pada penasaran nih para Lang sama Erjal Satset, Kang. Sebenarnya siapa sih sosok Raja Jayabaya itu ya? Nah, Raja Jayabaya juga adalah salah satu raja yang memang paling banyak diceritakan kebaikan-kebaikannya. Kenapa seperti itu? Karena dia dinobatkan sebagai ketika dia dinobatkan ketika kerajaannya masih dalam kondisi pecah belah. Jadi di zaman dulu sekitar 100 tahun sebelum Jayabaya ada, itu ada leluhurnya Jayabaya, kita katakan namanya adalah Erlangga. Erlangga itu dia seorang raja yang penuh ironi. Jadi Raja Erlangga itu dulunya, nah ini balik lagi ke dulunya ya. Dulunya ada sebuah kerajaan namanya Medang. Kerajaan Medang itu diserang oleh kerajaan Sriwijaya melalui Aji Wurawari dari kerajaan Pasundan kemungkinannya. Dari Aji Wurawari itu kemudian kerajaan Medang itu dikalahkan, istananya dibakar, habis semua. Dalam cerita rakyat, Erlangga itu berhasil menyelamatkan diri karena dia punya jurus Hiraisin, jurus menghilang gitu. Jadi dia teleportasi gitu. Jadi ketika istana rajanya dibakar, termasuk istrinya dibakar di situ. Karena dia dalam kondisi menikah, langsung ada serangan, dibakar, ayah mertuanya dibakar, istrinya dibakar. Dia karena memiliki kesaktian, Erlangga itu dia berhasil selamat. Nah, akhirnya setelah selamat, dia membangun kembali kerajaan Medang itu. Tetapi dengan nama Kahuripan. Kehidupan gitu ya. Karena dia, nah inilah leluhur dari Jayabaya itu. Nah, kerajaan itu akhirnya dipecah juga oleh Erlangga. Karena Erlangga itu pada waktu itu punya anak dua-duanya kesayangan. Karena dua-duanya kesayangan, dia mau mewariskan tahta kepada siapa? Akhirnya kerajaan Barat dan Timur dipecah. Jadi Kadiri dan Janggala atau Panjalu dan Janggala. Pecahlah jadi dua. Erlangga meninggal, mulai terjadi konflik di antara mereka, ingin saling menguasai satu sama lain. Nah, Jayabaya ini adalah orang yang ditakdirkan untuk menyatukan kembali kerajaan itu. Karena dia memiliki latar politik yang sangat kuat, mempersatukan dua kerajaan yang sempat terpecah, maka dia banyak sekali dituliskan. Kisah penaklukannya terhadap kerajaan Janggala itu dituliskan misalkan dalam Bharata Yuddha dalam kitabnya. Kemudian ada Hariwangsa, ada banyak sekali cerita-cerita yang ditulis tentang Raja Jayabaya itu. Nah, jadi ramalan Jayabaya, cerita apa, pokoknya cerita tentang Jayabaya ini dituliskan oleh banyak orang belakangan karena wibawa yang besar dari Sri Jayabaya itu. Karena beliau itu sangat populer di zamannya ya. Sangat-sangat populer. Dan dicintai rakyatnya, kurang lebih kayak gitu. Dicintai rakyatnya, dan orang Cina sampai mengakui bahwa di dunia ini kerajaan paling kaya tuh 3. Kerajaan Cina sendiri, kerajaan Arab, sama kerajaan Jawa. Nah, Jawa yang dimaksud itu waktu dipimpin sama beliau. Kediri maksudnya? Kadiri ya. Oke. Jadi memang sangat dihormati, sangat dicintai oleh rakyatnya. Ya sekali lagi, walaupun dicintai yang dimaksud itu karena tulisan-tulisannya banyak yang memuja beliau. Gitu kan. Nah, ini mungkin juga banyak yang nanya ya. Apakah Raja Jayabaya itu adalah sosok yang sama dengan yang nulis ramalan Jayabaya? Nah, bukan. Sayangnya bukan. Jadi, ramalan Jayabaya itu tidak ditulis oleh Sri Jayabaya. Karena Sri Jayabaya itu tidak meninggalkan catatan tertulis apapun. Jadi raja-raja Jawa atau raja-raja Nusantara kuno yang menjadi penulis dan sekaligus sastrawan itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Fotonya ini, nah ini juga bukan wajah beliau. Oh, bukan ya? Bukan. Pada waktu itu gak ada yang menuliskan dan menggambarkan wajah beliau itu seperti apa. Nah, tapi orang-orang belakangan kemudian menggunakan otoritas yang besar dari dirinya itu untuk membangun cerita-cerita tentang beliau ini. Nah, walaupun tidak bikin ramalan Jayabayanya, tetapi orang-orang diantaranya adalah pas zaman Mataram, kemudian zaman sesudahnya, Mataram Islam kemudian sesudahnya, itu banyak menceritakan. Karena ini sudah jadi legenda.
Jadi orang kalau sudah jadi legenda itu sudah diliputi oleh mitos-mitos gitu. Pasti seperti itu kan. Nah, jadi memanfaatkan legenda besar, nama besar, mitosnya itu kemudian bikinlah Al-Musassar, yaitu ini adalah ramalan Jayabaya gitu. Ya walaupun ditulis tahun 1600-an, 1600-an, tetapi dia mencatut orang yang hidup tahun 1100-an gitu. Itu jauh banget loh. Jauh banget. Tapi ya itu orang-orang di zaman dulu memang di babat tanah Jawa juga ada. di babat tanah Jawa ada, di babat tanah Jawa ada. Itu juga tidak ditulis pada zamannya. Jadi jauh banget. Jauh banget. Semuanya jauh banget. Jadi iya namanya juga kalau misalkan kita menggunakan prinsip-prinsip atau metodologi sejarah itu udah nggak mungkin lagi bisa dikaitkan. Tetapi karena ilmu budaya, berdasarkan ilmu budaya, orang-orang zaman dulu memang mengaitkan orang-orang besar untuk menulis karya sastra belakangan gitu. Tapi memang di zaman-zaman itu karya sastra lagi berkembang pesat banget ya. Makanya mungkin kalau Akang sendiri ya menganggap ramalan Jayabaya itu sebagai apa sih gitu? Apakah kritik sosial di zamannya atau ada hal yang harus digarisbawahi dalam hal ini ya. Sekali lagi ini konteksnya adalah antropologi gitu ya, ilmu budaya Jawa gitu. Nah, jadi di Jawa itu sempat ada perubahan radikal dalam kebudayaan menulis. Di zaman Hindu-Buddha, tulisan itu dianggap sangat sakral, dianggap sangat penting dan dianggap bagian dari simbol-simbol dewata. Tulisan Sansekerta dan sebagainya itu. Sehingga untuk menulis orang harus bikin selamatan, harus bikin bahkan numbalin ayam apa kerbau gitu, hanya untuk menulis sebuah prasasti. Jadi orang-orang awam tidak mungkin bisa menulis. Orang-orang pedagang tidak mungkin bisa menulis. Bahkan raja-raja tidak berhak menulis tanpa izin dan restu dari para agamawan. Itu di zaman Hinduism. Ketika masuk ke zaman Islam, orang Islam justru malah menawarkan baca tulis kepada kalangan masyarakat bawah. Jadi misalkan Sunan Gresik gitu, dia buka Padepokan Pencaksilat, dia sambil ngajarin teks-teks, mengambil catatan-catatan, tulisan-tulisan. Nah, maka sejak saat itulah sastra di Jawa itu berkembang pesat. Jadi babat tanah Jawa, kemudian kitab-kitab pad itu muncul di situ. Makanya misalkan Wycliffe, seorang ahli budaya Nusantara dari Australia, itu sampai menyebut bahwa zaman Indonesia modern itu dimulai ketika kedatangan orang-orang Islam. Nah, sastranya mulai masuk ke situ, maka orang-orang terdahulu yang punya wibawa besar, itu sastranya baru ditulis setelah kedatangan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, di antaranya babat tanah Jawi, kemudian kitab Musassar ini, ramalan Jayabaya, itu baru ditulis tahun 1600-an kesekian, ketika kerajaan-kerajaan Islam sudah established. Jadi begitu kurang lebihnya. versinya kan banyak Kang, ya ramalan Jayabaya itu Banyak ya. sekali. Salah satunya yang Jongko Jayabaya itu ya, Joyoboyo. Jongko Joyoboyo itu. Nah kalau menurut Akang, Jongko Joyoboyo itu yang paling modern. Jadi gini, karena orang-orang di zaman dulu itu, khususnya yang di Indonesia, tidak terbiasa untuk menuliskan siapa penulisnya, karena mereka memang ngambil dari cerita-cerita rakyat, pernyataan dari mulut ke mulut, akhirnya banyak sekali versi gitu. Misalkan yang kemarin itu, waktu kita berbicara tentang Nyi Roro Kidul, itu kan banyak yang komplain, itu Nyi Roro Kidul sama Ratu Pantai Selatan kok dianggap sama, itu kan beda. Misalkan banyak yang ngomong seperti itu. Ya nggak bisa disebutkan itu sama atau beda karena tidak ada versi yang benar. Karena itu semuanya adalah folklore, cerita dari rakyat. Begitupun ini. Jadi kalaupun misalkan nanti ada banyak versinya, misalkan versi pernyataan bahwa akan ada orang dari utara yang menyelamatkan Nusantara dari Kebobule. Itu ada yang disebutkan matanya sipit, ada yang disebutkan hanya dari utara saja, istilahnya utara, atau ada yang menyebutnya sebagai monyet kuning dan sebagainya. Karena versi-versi itu adalah versi yang sudah beredar di masyarakat, kemudian dituliskan oleh seorang sastrawan yang mengumpulkan tulisan tradisi-tradisi lisan itu gitu. Jadi semuanya memang beda-beda Kang. Yang termasuk Jangka Jayabaya, Jongko ya, Jangka itu Jangka Jayabaya, kemudian Musassar dan sebagainya. Yang tadi Akang ceritakan di awal itu, ya itu kan Musassar. Nah itu beredar
secara umum gitu di masyarakat pada waktu itu. Cuman, nah ini kenapa ramalan itu menjadi lebih terkenal? Karena sangat relevan dengan zaman penjajahan. Jadi di tahun 1800-an akhir, orang-orang baru ngeh bahwa kitab itu kok cocok dengan zaman ini. Misalkan orang Belanda mulai menggunakan mobil. Di tahun 1800-an akhir, 1900-an awal, itu kan kota-kota besar di Jawa dibangun oleh Belanda. Kemudian jalan raya pos sudah jadi. Di situ ada mobil, di situ ada kereta. Orang-orang kok nyambung. Kok ramalannya bener banget gitu? Kok ramalannya bener banget. Kemudian ada orang kebo bule, orang berkulit pucat. Nah, cerita versi orang berkulit pucat datang ke Nusantara itu adalah versi yang sebelumnya beredar dengan yang tidak menceritakan itu. Tetapi yang menceritakan tentang orang pucat berbadan tinggi besar menjajah Indonesia itu menjadi lebih populer dan langsung langsung dikodifikasi bahwa inilah versi yang benar karena paling cocok dengan pada waktu itu gitu, zaman penjajahan. Ya kitab Musasar itu atau Jangka Jayabaya atau yang sebelum-sebelumnya yang beredar di masyarakat itu awalnya tidak terlalu populer di masyarakat, hanya berupa kabar-kabar burung saja. Tapi setelah masyarakat menemukan kok cocok banget, ini akhirnya menjadi sangat meledak gitu, sangat booming, viral gitu. Bahkan misalkan kalau kita lihat salah satu film paling kontroversial yang tidak boleh disebarkan di Indonesia, judulnya adalah Murudeka, menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia tapi versi Jepang. Di situ diceritakan bahwa ketika orang-orang Jepang datang ke Indonesia, orang-orang Jawa itu langsung sujud dan mencium kaki orang-orang Jepang. Karena apa? Jadi kebo bule datang, kemudian dia akan dikalahkan oleh monyet kuning, oleh orang-orang bermata sipit berbadan kecil. Lah ini jadi ketika datang Jepang itu langsung sujud semua. Itulah yang kemudian menjadi propaganda Jepang. Kami adalah pelindung Asia, kami adalah pemimpin Asia, saudara tua Asia, dan seterusnya gitu. Karena sebelumnya Jepang sudah melakukan survei di Indonesia sejak tahun 27 bahwa cerita-cerita itu memang populer di masyarakat kita gitu.